Shalom saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas hari yang begitu indah pada hari ini. Kami boleh menikmati nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan hari ini kami sudah siap mendengar renungan firman-Mu. Engkau tolonglah kami, kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami demi Kristus, Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat dalam Amsal 25 ayat 16. Saya bacakan bagi kita sekalian. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Saudara, dalam budaya Ibrani kuno, madu bukan sekedar pemanis alami, tapi madu adalah simbol berkat, kelimpahan, dan sesuatu yang menyenangkan. Bahkan dalam tanah perjanjian digambarkan sebagai negeri yang mengalir dengan susu dan madunya. Jadi saudara, saat firman Tuhan berbicara tentang madu, itu bukan tentang sesuatu yang buruk, tapi tentang sesuatu yang baik. Dan menariknya adalah di sini Tuhan kasih peringatan yang tegas. Makanlah secukupnya. Artinya adalah hal yang baik bisa berubah menjadi sesuatu yang merusak kalau tidak dinikmati dengan batas dan hikmat. Saudara, dalam konteks kehidupan kita, madu itu bisa berarti banyak hal. Misalnya dalam hal berkat, hal keberhasilan, dalam pelayanan, atau bahkan pengalaman rohani yang luar biasa. Dan terkadang kita ini mudah tergoda untuk terus-menerus mengejar hal-hal yang membuat kita kehilangan keseimbangan. Kita sampai terlalu sibuk dengan aktivitas kegiatan yang rohani, terlalu fokus pada pencapaian atau kesuksesan dalam pelayanan, sampai-sampai kita lupa kepada pribadi yang menjadi alasan kita melayani, yaitu Yesus Kristus. Saudara, dalam hal ini Tuhan tidak menentang madu, tapi justru Tuhan memberikannya kepada kita sebagai bentuk kasih dan kebaikannya. Tapi Tuhan itu tahu bahwa hati kita itu mudah lupa diri. Kadang kita mudah merasa cukup dengan hal-hal yang lahiriah dan kehilangan yang paling penting, yaitu relasi yang dekat dengan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa semakin sibuk dalam pelayanan artinya semakin rohani. Padahal sebenarnya dalam hati kita itu mulai kering. Kadang kita doa jadi buru-buru. Kadang kita baca, kadang kita jarang baca firman Tuhan karena alasan, saya sudah tahu. Saya tidak sempat, tidak punya waktu. Bahkan sukacita yang dulu saat menyembah Tuhan itu pelan-pelan mulai pudar. Kita mulai kehilangan api semangat cinta mula-mula itu. Saudara, Tuhan tidak pernah minta kita melayani tanpa hati. Tuhan lebih rindu hubungan daripada hasil. Tuhan lebih ingin kita datang kepadanya sebagai anak, bukan sekedar hamba doang. Pelayanan penting, tapi relasi pribadi dengan Tuhan jauh lebih penting. Dari perenungan hari ini mengingatkan kita bahwa jangan biarkan madu dalam pelayanan membuat kita lupa kepada pribadi yang kita layani, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Untuk itu mari kita ambil waktu untuk duduk tenang di hadapannya. Bukan minta apa-apa, tapi hanya untuk kembali dekat kepada Tuhan, untuk lebih dekat mengenal Dia, seperti dulu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Saudara, mari kita menjalani hidup dengan hati yang terus melekat kepada Tuhan. Bukan hanya sibuk melayani, tapi tetap bergaul intim dengan Tuhan. Kembalilah duduk di hadapannya, bukan hanya untuk minta apa-apa, tapi karena jiwa kita merindukan Dia. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat perenungan hari ini mengingatkan kami, kiranya hidup kami semakin lebih dekat, membangun relasi dengan Tuhan. Kiranya setiap pelayanan, apapun yang kami lakukan, itu bukan sekedar formalitas dan rutinitas, tapi kiranya kami sadar bahwa yang paling penting adalah dekat kepada Tuhan dan membangun relasi yang intim dengan Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Inilah siap doa dan permohonan kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa.